kita jadi sadar bahwa ternyata tanpa semua hal yang tadi itu, tanpa pengeluaran konsumerisme, pengeluaran tersier yang nggak penting, nongkrong sama temen, keluar duit banyak, sekali makan bisa 300-500 ribu, ternyata saya bisa hidup kok. What's up, Disruptive Doctors? Kembali lagi di vlog dari Dissecting Money. And it's been a while. As you know, things are picking up with my study. Jadi mungkin nggak terlalu banyak waktu untuk bikin video, apalagi edit video gitu ya. And also podcast. Tapi hopefully in this short video I can share hal-hal yang lagi kepikiran belakangan ini. In the meantime, sebelum kita lanjut ke episode ini gitu ya, saya mau shout out dulu untuk Last Art ya, last.art yang kolaborasi sama saya dan mereka kirimkan saya kaos ini, Personal Finance Series, dan waktu itu kami kolaborasi bikin beberapa seri komik mengenai personal finance maupun hal-hal yang waktu itu lagi menarik gitu ya. Jadi Personal Finance Series dengan Last Art. Boleh check out Instagram mereka di @last.art. Dan kemudian mereka juga kirimkan ini ya, botol minum yang saya suka banget, Personal Finance Series. And also, mereka bisa bikinin karikatur. Ya, jadi karikatur saya yang ini dan kemudian yang tiga yang biasa untuk konten itu juga dari Last Art yang gambarin gitu ya, dari foto yang saya kirim. So if you want your caricatures made by them, check out the Instagram, kontak, dan silahkan have your caricatures made gitu ya untuk konten-konten pribadi teman-teman sejawat sekalian. Dan saya suka banget nih kebetulan sama botol ini karena entah gimana warnanya tuh paman gober banget gitu ya, duit banget lah gitu. Ya, anyway, pada video kali ini gitu ya, saya lagi mau sharing ke teman-teman sekalian karena beberapa waktu yang lalu saya lagi kepikiran diskusi sama istri saya gitu ya, kemudian diskusi sama teman-teman juga. Apes banget ya, kok kayaknya saya tuh lulus bulan Juni 2019 ya, kemudian mulai praktek ya sekitar November 2019, dan habis itu Maret 2020-nya, the following year langsung dihantam COVID gitu ya. Jadi makanya vlog kali ini saya mau ngomong khusus untuk angkatan COVID gitu. Kenapa angkatan COVID? Saya mau sharing ke teman-teman yang lulus atau menjelang lulus kena COVID gitu. Jadi entah lulus dokter umum, kemudian atau baru internship, atau lulus dokter spesialis, atau lulus subspesialis, apapun itu, tiba-tiba dihantam COVID gitu, dihajar pandemi ini. Dan waktu itu saya kepikiran gitu ya, aduh, saya tuh dulu lulus lihat senior-senior, kemudian bisa seminar di luar negeri, bisa ketemu sama teman-teman di acara ilmiah ya, baik yang di luar kota maupun di luar negeri. Dan dari dulu mimpi saya tuh pengen begitu gitu ya, pengen merasakan, oh kayaknya hidup jadi spesialis tuh kayak gitu ya. Tapi ternyata kita tahu Maret 2020 kehajar COVID, nggak bisa sama sekali praktek boro-boro gitu ya. Kan kita tahu baru mulai lulus tuh berharap ya awal-awal pasiennya dikit, pelan-pelan nanjak gitu ya. Jadi kayak take off gitu prakteknya. Tapi begitu dihajar Maret, April, Mei, Juni boro-boro gitu ya. Pasien nggak ada sama sekali, bahkan poli waktu itu sempat tutup berapa lama gitu ya. Seminggu cuma 2-3 kali poliklinik, pasien nggak ada gitu ya. Jadi itu bikin saya berpikir, aduh angkatan COVID nih kok apes banget gitu ya. Terus macam-macam lah, begitu udah lulus tuh pengen olahraga, entah sepedaan, entah pengen lari di luar gitu ya, rame-rame sama temen-temen, latihan long distance running dan lain sebagainya. Tapi ternyata nggak bisa juga, karena nggak bisa keluar, nggak bisa berinteraksi, nggak bisa keluar tanpa masker gitu ya. Jadi malah pandemi gitu. Jadi saya sempat diskusi sama istri saya, we were wondering what ifs gitu, all the what ifs. Apa yang akan terjadi kalau misalnya kita lulus tuh terus nggak COVID gitu, nggak pandemi. Kira-kira sekarang kita udah di mana ya? But I hate mengajak teman-teman sekalian untuk konsentrasi ke negative side. Jadi tentunya video ini saya mau bahas mengenai all the positive side of it gitu. Saya mau ajak teman-teman yang angkatan COVID tadi, yang lulus kemudian dihajar COVID atau menjelang lulus kemudian dihajar COVID,
saya mau ajar suatu pelajaran emas, menurut saya golden lesson dari pandemik ini, yang menurut saya kalau misalnya saya sampaikan, teman-teman sejawat sekalian pasti akan berpikir dan bisa melihat semua sudut gitu ya. Seperti saya bilang, dadu itu selalu punya 6 sisi. Kalau kita cuma lihat satu sisi, ya itu jadi persegi doang. Tapi saya akan ajak ngelihat pandemi ini dan karir kita dari whole other aspect, supaya kita bisa lihat all the positive things about it gitu. Terutama berkaitan dengan personal finance, hal-hal yang selalu saya bagikan di Dissecting Money ini gitu ya. Jadi apa yang bisa kita anggap sebagai hal yang positif gitu? What are all the positive sides? Saya bete, saya harus di rumah, praktek nggak take off, nggak bisa keluar negeri dan lain sebagainya. Di mana positifnya gitu? Nah, when the pandemic hit 2020 ya, Maret 2020, itu yang jelas yang pertama yang pasti hampir dirasakan oleh semua dokter, bahkan nggak dokter doang, semua di luar kedokteran, income jeblok. Okay? Everyone knows that, everyone experienced that. Semua mengalami yang namanya income jeblok, nggak ada pasien. Sehingga di satu sisi kita terpaksa, ya, bukan nggak pakai tanda kutip sih, memang terpaksa untuk hidup seminimal mungkin, seminimalis mungkin, gitu ya. Jangan sampai ada pengeluaran yang nggak perlu. Karena kenapa? Ya emang nggak ada duitnya. Orang nggak bisa kok ada pengeluaran yang nggak perlu gitu. Jadi income jeblok, kita terpaksa hidup seminimalis mungkin. Bagusnya apa yang pertama? Bagusnya adalah kita bisa tahu kita sebenarnya bisa hidup dengan taraf hidup yang seminimal mungkin. Ya. Kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin begitu kita lulus jadi dokter umum, kita lulus jadi dokter spesialis, langsung jadi subspesialis, yang terjadi adalah seperti yang selalu saya bilang, inflasi gaya hidup. Tiba-tiba langsung karena gajinya naik, gaya hidupnya pun juga naik gitu. Langsung cicil mobil, ganti mobil, pindah rumah ke tempat yang lebih besar, segala macam lah gitu ya. Anak-anak langsung masuk sekolah ke yang mahal gitu ya. Beli asuransi yang VVIP lah, yang bisa di luar negeri, segala macam. I can think of gazillion examples inflasi gaya hidup yang mungkin terjadi kalau misalnya hidup saya kemarin nggak langsung dihantam COVID. Tapi berita baiknya, begitu saya dihantam di bulan Maret 2020 itu, saya jadi tahu bahwa oh ternyata dengan duit segini, dengan melalui budgeting pastinya, saya udah tahu bahwa asal saya dapat segitu, saya udah aman. Jadi saya benar-benar dapat seminimal mungkin, keluarga saya pokoknya dengan segini aman. Nah, positifnya adalah ke depannya, pada saat kemudian kita meranjak berangsur-angsur normal lagi, entah itu praktek, jumlah operasi, gaji mulai naik, dan lain sebagainya, kita bisa tahu gitu loh bahwa oke, jangan sampai ini naik nih. Karena saya udah tahu bahwa enggak kok, gaya hidup saya cukup dengan uang segini. Seminimalis mungkin itu cukup. Jadi itu pearl nomor 1 yang kita dapat dari pandemi ini, bahwa ternyata kita bisa kok hidup dengan biaya hidup yang seminimal mungkin. Jadi kita harus bersyukur gitu. Karena orang-orang lain nggak menghadapi hal ini dan mereka bisa aja kejebak gaya hidup karena nggak ada pandemi yang mengajarkan mereka. Nanti kita akan ngomong mengenai hal itu. Tapi yang pertama adalah itu. Melalui income jeblok, kita diajarkan untuk hidup seminimal mungkin. Jadi kita tahu batas paling bawah kebutuhan hidup kita berapa. Hal yang kedua adalah kita nggak bisa keluar-keluar, ya kan? Karena PPKM, pembatasan mobilisasi, dan lain sebagainya, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa jajan, kita nggak bisa ke mall, nggak bisa nongkrong bareng teman-teman di restoran, gitu ya. Sehingga konsumerisme kita secara tidak langsung ketahan, secara langsung sebenarnya ketahan. Kita jadi nggak ada tuh pengeluaran transportasi, pengeluaran parkir di mall berjam-jam, pengeluaran makan-makan sama teman-teman gitu ya. Paling kalau misalnya pun ada konsumerisme biasanya lebih ke online shopping gitu. Karena kita di rumah kita pengen beli barang bla bla bla. Cuma saya nggak mau bahas mengenai itu. Tapi yang jelas ada satu sisi di mana konsumerisme di diri kita tuh terpaksa ketahan. Pengeluarannya pasti akan tertekan gitu loh. Walaupun income-nya jeblok tapi nggak ada pengeluaran bensin. Nggak ada, misalnya yang tadinya ngekos juga bisa pindah ke rumah keluarga gitu ya, karena jadi work from home. Jadinya, walaupun income jeblok, ada juga pengeluaran-pengeluaran yang ketahan. Sehingga hal kedua yang positif yang kita dapatkan dari pandemi ini adalah,
kita jadi sadar bahwa ternyata tanpa semua hal yang tadi itu, tanpa pengeluaran-pengeluaran konsumerisme, pengeluaran tersier yang nggak penting, nongkrong-nongkrong sama temen, keluar duit banyak, sekali makan bisa 300-500 ribu, ternyata saya bisa hidup kok. Ternyata keluarga saya hidup kok. Gitu. Oke, kalau misalnya kita mau ngomong masa, tapi socially saya jadi nggak bisa, mentally saya jadi tertekan gitu ya. Oke lah, kita nggak mau bahas itu. Kita lagi mau bahas personal finance-nya. I understand bahwa ada beberapa orang yang benar-benar butuh social interaction gitu. Everyone needs social interaction. Cuma kita lihat aja dulu positifnya dari segi personal finance-nya, bahwa konsumerisme di dalam diri kita tertahan. Jadi walaupun income jeblok, tapi kita jadi sadar, oh ternyata pengeluaran saya yang begini-begini nih, enggak pun saya bisa hidup kok. Saya bisa menjalani hidup dengan happy kok, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengenai market crash, ya. Karena kita tahu sejak pandemi Maret 2020 itu pasar saham terutama jeblok gitu ya, anjlok sekian persen lah, saya nggak tahu angka persisnya berapa. Cuma teman-teman yang udah punya aset di saham pasti tahu bahwa jebloknya lumayan dalam gitu ya, sebelum akhirnya kalau saya nggak salah sih awal-awal 2021 gitu ya baru mulai perlahan naik lagi. Nah, ini mengajarkan kita yang ketiga, hal positif yang bisa kita dapatkan dari pandemi ini adalah kita jadi paham bahwa ternyata siklus ekonomi itu nyata. Nggak semuanya akan naik terus gitu ya, seperti posting yang udah saya bagikan. Itu ada siklus gitu ya, akan ada masa di mana naik bursa sahamnya, akan ada masa di mana jeblok. Dan kalau misalnya teman-teman baru lulus dan nggak merasakan hal ini gitu ya, terakhir kali mungkin krisis yang kita rasakan tuh krisis 99 ya, 98-99, kita masih kecil, kita nggak tahu, kita belum punya duit sendiri, belum punya sumber income sendiri. Nah, bagi angkatan COVID tadi, kita harusnya benar-benar belajar bahwa, oh ternyata di dalam dunia ekonomi, kita harus mempersiapkan diri untuk masa-masa krisis. Karena ini bukan sesuatu yang terjadi out of the blue, enggak. Tiap 5-10 tahun sekali siklus ini pasti mengulang lagi gitu, pasti akan ada krisis. Sehingga kita jadi belajar gitu loh, oh ternyata kalau misalnya market lagi bagus, pekerjaan saya jadi oke, jangan sampai uang saya tuh banyak keluar untuk hal-hal yang nggak penting gitu, hal-hal yang konsumtif, hal-hal yang tersier. Justru saya harus mulai berpikir untuk, oke, tiap bulan pokoknya mau siklus ekonomi lagi naik, mau lagi crash, pokoknya saya konsisten. Dari setiap bulan gaji yang saya dapatkan, 20% minimal keluar untuk investasi jangka panjang. Jadi kita benar-benar belajar mempersiapkan bahwa oke, nggak akan selamanya begini nih. Ekonomi nggak akan selamanya bagus-bagus terus. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya lagi oke-oke aja, gaji saya cukup, saya bisa beli barang konsumtif tersier, terus saya habisin aja. Nggak bisa, siapa tahu 10 tahun lagi akan ada lagi masa sulit seperti ini di mana kita harus menghadapinya. Alangkah baiknya kalau kita paham itu, hal yang ketiga tadi, bahwa siklus ekonomi itu akan selalu berjalan, maka kita akan lebih bijak dengan duit yang kita miliki sekarang, kita akan mempersiapkan. Sehingga nanti pada saat terjadi krisis berikutnya, doesn't matter. Kita mau lihat market crash juga, kita nggak akan takut, kita nggak akan jual aset kita, dan kita udah punya tabungan yang cukup gitu ya. Dana darurat masih aman misalnya. Jadi kita nggak takut. Kita tahu kok nanti juga akan pick up sendiri gitu. Eventually market akan bounce back. Dan over time 20, 30, 40 tahun udah pasti trennya akan naik terus gitu. Jadi semua market crash yang 5-10 tahun terjadi itu pasti akan sebentar aja. Jadi ini 3 hal yang menurut saya untuk angkatan COVID ini menjadi pelajaran emas berharga yang kalau misalnya kita nggak lihat ini, kita nggak akan bisa mensyukuri apa yang sudah terjadi melalui pandemi ini gitu ya. Satu perspektif lagi mungkin yang saya mau bagikan adalah, coba deh bayangin ya, terakhir kali pandemi itu terjadi ya Spanish flu ya, kalau nggak salah tuh sekitar 1918-an ya. Saya lupa, kemarin sempat baca cuma lupa. Pokoknya awal tahun 1900-an. Which means kakek kita juga mungkin nggak ngerasain gitu ya. Kalau teman-teman yang kakeknya masih hidup, mungkin mereka masih kecil pada saat itu. Mungkin buyut kita yang ngerasain. Itu pun nggak semua orang masih punya buyut gitu ya. Jadi the point of this adalah
Ini adalah suatu pelajaran berharga, sangat berharga yang bahkan generasi orang tua kita, generasi kakek nenek kita nggak ngalamin. Mereka mungkin nggak ngalamin krisis ekonomi yang berkaitan dengan kesehatan atau pandemi seperti ini. So we have to learn from it. Ini akan jadi suatu cerita yang berharga sampai berdekade-dekade ke depan gitu ya. Kita bisa cerita ke anak kita, when COVID hits, gimana finance kita, gimana kemudian saya melihat bursa saham, gimana saya melihat investasi jangka panjang. Jadi dari segi life value kita dapat cerita untuk dibagikan ke anak cucu kita atau mungkin cicit kita ya, mudah-mudahan bisa sampai ketemu. Financially juga kita jadi bisa ngajar, kita jadi bisa lebih dewasa gitu loh di dalam mengajarkan konsep keuangan ke anak-anak kita. Kamu nggak boleh loh di saat lagi happy-happy semua duitnya dihabisin karena nanti akan ada masa krisis. Kamu harus melihat bursa saham itu jangka panjang, jangan lihat jangka pendeknya. Banyak banget hal yang bisa dipelajari. So, seperti yang udah saya bilang tadi, itu tadi ya 3 hal yang menurut saya betul-betul berharga dari pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk angkatan COVID, jangan kecil hati. This is really a golden experience for you untuk nanti cerita ke keturunan gitu ya, dan mengajarkan keturunan. 3 hal tadi adalah yang pertama, kita ternyata bisa kok hidup frugal, sefrugal mungkin dan hidup seminimalis mungkin. Karena kita udah belajar dari pandemi ini. Yang kedua, kita tahu bahwa ternyata pengeluaran konsumerisme tuh bisa ditekan kok. Kita nggak usah keluar-keluar banyak pengeluar bensin, keluar makan-makan sama teman-teman. Kita bisa hidup kok. Jadi ya, it's really optional gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siklus ekonomi. When market crash, it's okay. Nggak masalah gitu. Kita akan masih view-nya tuh 20, 30, 40 tahun ke depan. Jadi 3 hal itu untuk angkatan COVID mudah-mudahan seperti yang saya janjikan tadi, ini nggak menjadi video yang bikin down gitu ya. Tapi justru membuat teman-teman sejawat sekalian bisa berpikir secara positif, bisa prospektif. Oke, ternyata banyak banget golden lessons dari pandemic ini yang bisa saya pelajari dalam hidup saya. Dan more than that, bisa dibagikan ke orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu kan kutipan yang sering kita dengar. Oke, hope this short video is meaningful to you guys. Jangan lupa tadi cek Instagramnya Last Art yang bikinin saya baju dan tumbler ini. See you in the next vlog episode. Bye-bye.